Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan di Gunung Sari, kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya ada sukacita, damai sejahtera melingkupi kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya dan doa malam edisi Sabtu 17 Juli 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan segera masuk dalam hadirat Tuhan dalam puji-pujian, penyembahan dan perenungan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, bahkan buat kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami masih boleh ada sebagaimana adanya dan melandasi ungkapan syukur itu, kami menghampiri hadirat-Mu, kami memuji, memuliakan Dikau, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagai manusia berdosa, kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu, sungguh tidak mampu memahami kebenaran firman-Mu. Tetapi atas pengampunan dan kasih setia-Mu, kami boleh ada saat ini dan akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau kawali masing-masing kami, Engkau sertai hati kami, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, sehingga kami boleh berbicara di sekitar firman-Mu dan hamba-hamba-Mu yang mendengar boleh menjadikannya sebagai suluh pedoman, menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sesungguhnya telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Lukas 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa ini? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun demikian semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin.
Tema perenungan kita pada malam ini sebagai refleksi dari pembacaan kita dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai ayat 63 tentang penyembuhan seorang buta di Yeriko adalah ingat bersyukur, kilala itu kure sumanga. Tentu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita sering mendengar sebuah istilah yang umum, yaitu kacang lupa pada kulitnya. Istilah kacang lupa pada kulitnya disematkan kepada seseorang yang ketika telah mendapatkan apa yang diharapkannya atau ketika telah berhasil, dan kemudian orang yang berhasil itu lupa akan siapa dirinya sebelumnya, lupa bagaimana dia sampai boleh berhasil, lupa siapa-siapa yang berperan di dalam proses sehingga dia boleh berhasil, dan karena itu lupa untuk berterima kasih. Pembacaan kita hari ini sebuah kisah yang tentunya menghebohkan, sebuah kisah keajaiban yang dilakukan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus. Kisah seorang karena buta, karena tidak bisa berbuat apa-apa sehingga hidupnya adalah mengemis. Dan kepada seorang yang ringkih, yang lemah itu mendapat belas kasihan Yesus. Pada saat Yesus lewat, sebenarnya dia tidak melihatnya karena ada begitu banyak orang yang mengikut dia. Namun atas inisiatif ketika si buta itu mendengar tentang Yesus yang sedang lewat, dia berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Dalam ayat 38 dituliskan bahwa dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Namun ketika mendengar orang ini berteriak, orang-orang yang berjalan di depannya justru menegur dia, ayat 39 tadi. Tapi sebagai seorang yang memiliki iman dan punya kerinduan untuk sembuh, teguran itu tentu tidak menyurutkan usahanya. Ia malah semakin keras berseru. Dia katakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia sangat yakin bahwa Yesus pasti mendengarnya. Dan lebih dari itu, dia yakin bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Dan benar saja, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawanya kepadanya. Dan keajaiban terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam sekejap ia dibuat Yesus dapat melihat. Dan yang menarik dan saya kira yang luar biasa yang bisa menjadi keteladanan buat kita selain imannya tadi, bahwa si buta langsung memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan sambil mengikuti Yesus dia memuliakan Allah. Ayat 43. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tentu sering berdoa. Dan saat doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita seperti si buta yang kembali memuliakan Tuhan dan bahkan mengikutnya? Atau jangan-jangan kita kemudian terkena oleh sindiran dari sebuah pepatah lama seperti kacang lupa akan kulitnya? Ya, banyak orang, bahkan banyak anak Tuhan yang kadang kala seperti itu. Saat dia menderita, saat sedang bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Dia datang ke gereja, dia meminta orang-orang untuk mendoakan dia. Namun ketika doanya boleh terjawab, ketika doanya terkabul, ia kemudian menjadi lupa. Ia menjadi tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan kebaikan-kebaikan itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak demikian. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, pasti kita pernah mendapat kebaikan Tuhan.
Bahkan kalau boleh saya mau katakan bahwa nafas hidup yang masih ada pada diri kita detik ini, hari ini adalah sebuah keajaiban Tuhan. Dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah untuk terus bersyukur dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bahkan setelah kita memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian nyanyian, mari kita masuk dalam doa syafaat, doa malam, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekasih jiwa kami, karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang mengaruniakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya, yang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kami di sekitar kami ketika kami boleh mencapai sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur, untuk terus menghitung-hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami bijak, kami jujur, maka hidup kami akan dipenuhi oleh ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini, belajar dari orang buta yang lemah ringkih, tetapi Kristus mengakui imannya, bahwa iman dari orang buta itulah yang telah menyembuhkan. Ajar kami untuk belajar dari situ, untuk kemudian tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi tantangan, tapi sebaliknya berserah hanya kepada Tuhan dan mengucap syukur setelah Tuhan menyatakan kebesaran. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan, kami boleh berada di sekitar firman-Mu karena perkenan Tuhan. Memakai kami anak-anak-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga banyak pihak yang berada di sekitar kami, saudara-saudara kami tim multimedia, bahkan sekedar majelis gereja yang terus berperan di dalamnya, tim pemusik, tim song leader, yang senantiasa setia mengangkat pelayanan itu. Kiranya Engkau tetap menyertai masing-masing kami dalam setiap keberadaan kami, untuk terus mengangkat pelayanan di tengah-tengah kondisi sulit ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bahkan kami sebagai umat manusia dalam menghadapi masa sulit hari ini.
Hari-hari terakhir banyak mendengar kabar duka, kabar menyesakkan dari banyaknya korban di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia oleh COVID-19. Ajar kami Tuhan untuk tidak berputus asa karenanya, dan sebaliknya terus meningkatkan imun kami, dan lebih dari itu meningkatkan iman kami, menumbuhkan iman kami. Engkau sertai saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini, yang mungkin sedang menghadapi kondisi yang sulit karena penyakit, bahkan mungkin terpapar virus corona. Engkau kuatkan iman mereka, Engkau ajar mereka untuk berserah hanya kepada Tuhan, sehingga oleh kuat kuasa daripadamu sendiri mereka boleh menjalaninya dengan tidak berputus asa dan terus berusaha dan sambil terus berserah kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kiranya Tuhan boleh mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami yang sedang menghadapi kondisi sulit ini. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, mulai dari pemimpin di tingkat pusat sampai di sekitar rumah kami, RT, RW ya Tuhan. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan yang terus berjibaku menghadapi, menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan hati yang ikhlas kepada mereka. Karena bahkan di tengah-tengah perjuangan yang begitu berat, masih saja ada orang-orang yang terus mencibir, bahkan menuduh dengan berbagai tuduhan. Engkau kiranya menjamah juga orang-orang yang terus merecoki upaya-upaya bersama kami dalam menghadapi masalah ini, agar mereka pun sadar dan ikut di dalam barisan untuk kemudian menjadi penerang bersama-sama atas pandemi corona ini. Engkau melihat keberadaan masing-masing kami ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan menyertai masing-masing kami dimanapun Tuhan izinkan kami berkarya, baik di pemerintahan, di militer, bahkan wira swasta, karyawannya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang senantiasa merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau menyertai mereka juga. Berikan hati yang tabah, pikiran yang sehat dan kesehatan yang baik untuk terus mengupayakan itu, agar mereka pun boleh berhasil. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, kiranya Tuhan sertai mereka dalam setiap tingkatan mereka, agar mereka seiring dengan pertumbuhan, mereka pun bertambah dalam pengetahuan dan bahkan bertambah dalam iman. Kami bersyukur bersama saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun. Kami sebut nama Pak Hasim Heller, Yuliana 1, Isela Kristiani Putri Salong, Ibu Justina Lisu, Bapak Silas Mengayuk, Bapak Joni Kambuno, dan mungkin beberapa saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Bersama mereka Tuhan kami mensyukuri nikmat pertambahan umur yang Tuhan karuniakan. Kiranya seiring pertambahan umur mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin bijaksana dan semakin mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami sebagai persekutuan di Jemaat Elim Balikpapan, bahkan kami di Gereja Toraja. Rencana-rencana kerja kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat orang tua kami, dimanapun mereka berada yang mungkin terpisah dari kami. Kiranya Engkau juga tetap mengasihi mereka, membimbing mereka, sehingga mereka pun merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami. Ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungai sukacitamu
bersukacitamu mengapa dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikianlah rangkaian renungan harian Toraya dan doa malam kita pada malam ini. Kiranya kita diberkati lewat perenungan dan kiranya kita terus menjalani hari-hari kita dan terus bersyukur karena sudah terlalu banyak hal, sudah terlalu banyak berkat yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Shalom.